Di tengah hamparan alam Jawa Timur bagian barat, terbentang sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi kehidupan. Kabupaten Madiun, sebuah daerah yang dikelilingi pegunungan, dengan bentang alam yang beragam. Salah satu kekuatan yang lahir dari tangan-tangan terampil masyarakatnya adalah kerajinan ukiran akar jati. Dari bahan alami yang sederhana, tercipta karya bernilai seni tinggi. Setiap guratan menyimpan cerita, ketelatenan, dan warisan budaya. Seniman memahat jati itu pada umumnya itu biasanya pemahat yang membuat karya seni dari akar jati dengan berbagai bentuk yang biasanya itu hanya untuk pemanis ruang. Yang dimanfaatkan seniman akar jati itu ya dulunya itu limbah, kita mengambil limbah akar jati. Jadi akar yang pohon yang sudah ditebang itu akarnya diambil, itu limbahnya. Ukir biasa itu biasanya medianya seperti papan, itu bisa berbagai bentuk macam-macam, itu merubah bentuk kayunya. Tapi kalau untuk akar jati itu memanfaatkan bentuk alami kayu itu sendiri menjadi karya seni yang tunggal. Dengan memanfaatkan bentuk alami akar jati, menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat karya seni ini, menjadikannya produk layak jual yang banyak dipasarkan di Caruban. Lalu bagaimana awal mula masyarakat Caruban mengenal seni pahat akar jati? Alhamdulillah kalau mien nalika tahun 1997 niki rumiyin kan napa niku kerajinan bento wonten jaman riyen. Tapi kirang langkung mulai awal sampai akhir niku gangsal tahun kinten. Prei bangkrut juga pripun mboten mangertos, tapi tunggak niku sik mumbruk ngoten. Lah duit 17.000 niku ajeng kula tumbahne tunggak. Kok kalih Pak Tamsir niku Pak Sindir dipun paringi. Terus akhirnya kula siap, pancen kula tujuane iki golek gawean, diparingi gawean, alhamdulillah kula garap ngoten. Ngantos sakniki, Mas. Nggih. Bermula dari adanya kerajinan bento, sebutan dari seni pahat akar di daerah Saradan yang telah bangkrut, meninggalkan sisa-sisa bahan baku akar jati. Pak Kadir merupakan salah satu dari banyaknya penggiat pahat akar jati, memulai kembali roda produksi pada tahun 1997 hingga kini melahirkan banyak seniman yang tetap bertahan dengan ketatnya persaingan pasar. Untuk berkarya sendiri, maksudnya tuh membuat karya sendiri sesuai imajinasi saya. Untuk menjual nanti agak ragu-ragu, laku enggak, jadi milih motif apa ya yang laku gitu. Tantangannya seperti itu sih sementara. Sesuai pesanan. Jadi kebanyakan sesuai dengan pesanan. Untuk kebutuhan pribadi mungkin ya kalau nggak laku ya nggak ada pemasukan gitu aja. Karena kita menyadari bahwa di sini ini dengan keberadaan hutan di Saradan ini, itu kita bisa melihat dan akhirnya menyadari bahwa apa yang kurang dari daerah sini. Kalau kita melihat kayu jati aja itu kan dari ujungnya itu atas sampai bawah itu potensi menjadi uang. Nah, semuanya laku, dari akarnya laku, kayu batangnya laku, kulitnya juga laku, daunnya juga laku, rantingnya juga jadi uang. Jadi saya untuk mensupport teman-teman itu, nah kita juga sambil memotivasi teman-teman bahwa kita harus sadar jangan sampai nanti kita tuh yang
mempunyai bahan melimpah ruah terus kita tuh nggak bisa apa-apa. Nanti kan kita berpikirnya di luar. Nah, jangan sampai nanti kita itu seperti mati di lumbung padi. Melihat banyaknya potensi alam berupa bahan baku, pohon sampai akar jati di daerah Kabupaten Madiun, khususnya di Saradan, masih banyak para seniman maupun pengrajin yang masih kesulitan untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Hal ini harusnya menjadi perhatian tersendiri akan pelestarian budaya, juga sektor ekonomi di Kabupaten Madiun. Selama ini memang sudah kita terfasilitasi Mas ya, dari pemerintah. Dari awal saya bersinggungan dengan pemerintah sudah banyak terfasilitasi, terutama di UMKM dan kita dan kawan-kawan UMKM. Tapi kan memang yang lama kan yang di krianya juga sudah ada memang campur tangan dari pemerintahan, karena kita juga tergabung di UMKM. Kita banyak terpasti dari pameran, dari ini kan banyak sebenarnya. Ya, pesan kita jangan jenuh untuk mendampingi kita kan. Nggak hanya sekedar wis bar. Intinya berkelanjutan kan gitu. Betul. Nggak hanya kita yang kita butuhkan, di bawah kita juga masih banyak. Dan saya yakin itu programnya Pak juga ada kok pemerintah. Iya. Kemudian kalau di Kabupaten Madiun dulu kita punya yang namanya Gedung Korpri, pendopo lama itu ya. Itu dulu bagus dipakai, tapi sekarang kan sudah lama ya. Enggak. Nah, jadi untuk Pemkab seharusnya kita punya tempat yang layak untuk pameran keseni rupaan atau seni lukis atau seni rupa yang lain, bisa patung, bisa ukir dan sebagainya, yang benar-benar bergengsi lah istilahnya. Gedung itu layak dipakai. Jadi kalau mau membangun harus konsultasi dengan seniman itu ya. Bagaimana tata ruangnya, pencahayaannya gimana, kan harus suasana gedungnya kan. Berharap dengan adanya keberlanjutan program pendampingan dari pemerintah sampai dengan diberikannya tempat pameran karya seni, seniman akar jati tidak hanya berdiam diri, bergantung pada kebijakan maupun program yang sudah ada. Banyak seniman akar jati mengembangkan sayapnya, tidak hanya memproses limbah akar, namun memanfaatkan keahlian dasar di bidang kayu untuk membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Pengembangan sendiri Mas, jadi dimodifikasi sendiri. Jadi kalau Pak Kadir kan cenderung ke hewan, pokoknya ke hewan, ke ikan gitu Mas. Tapi kalau saya kan enggak. Jadi saya cenderung cuma ngambil inspirasinya dari Pak Kadir, saya buat sendiri. Ya kalau produknya itu seperti lempeng top bintang itu bisa ratusan, dan produk yang paling banyak saya jual tuh mungkin Australia sama Amerika. Itu sebelum pandemi. Tapi saat ini mungkin masih nyari pasar lagi. Jadi sebelum pandemi memang teman-teman tuh bisa banyak yang ikut ekspor teman-teman itu. Jadi untuk saat ini ya produknya cuma seperti ini, meja bar, meja kafe untuk lokal. Jadi sekarang saya fokusnya ke situ. Tapi harus didekatkan dengan ini tempat-tempat yang memang bahannya mendukung gitu. Misal kalau dekat sungai karena itu batu alam ya ambillah batu-batu yang kecil, mungkin bisa untuk diimprove dibikin apa gitu kan, nanti bisa itu. Terus misal yang di dekat hutan kayu bisa memanfaatkan ranting-rantingnya, limbah-limbahnya itu. Sebenarnya kayak apa, terus untuk pengembangan bikin kertas daur ulang pun sebenarnya itu bisa gitu loh. Selain ukir kayu jati, saya juga mengembangkan di bidang mebler, termasuk bikin lemari, kusen, atap rumah. Untuk pemasaran biasanya lokal, mungkin wilayah Jawa Timur. Dengan keadaan seperti sekarang, seniman pemahat akar jati harus beradaptasi, memutar otak membuat berbagai produk dari olahan kayu untuk memperoleh kembali minat pasar. Melalui Koperdani dan Asmat,
para seniman bersatu dengan tujuan selain meningkatkan peminat dan roda ekonomi, juga tak lain pelestarian seni pahat akar jati di Kabupaten Madiun. Gini, saya sedikit menjelaskan tentang namanya Asmat sama Kopdi. Kalau Asmat itu sebenarnya kita komunitas, kita bentuk komunitas satu ruangan besar yang di situ berbagai macam, nantinya ke depan itu berbagai macam-macam untuk ruang informasi aja. Itu sekedar ruang aja. Kalau kegiatan di dalam komunitas Asmat ini itu di atas dilegalitasi yang namanya koperasi pemasaran daya karya insani, kita singkat sebagai Koperdani, ini sebagai bentuk wadahnya. Geliat seniman pemahat akar dalam menghadapi tantangan pasar global kini semakin terasa berat. Namun semangat dan tekad mereka tidak akan pernah padam untuk melestarikan budaya dan tentunya mendongkrak roda ekonomi, khususnya di Kabupaten Madiun. Ya tinggal kita membuat semangat supaya kita tetap bisa berkarya. Ya nanti harapannya kan nanti generasi yang nanti itu setelah kita berkembang juga bisa ikut mengembangkan lagi. Harus ada fasilitas yang jelas. Jadi misal kayak BLK tapi khusus untuk ukir gitu loh. Jadi nanti kan di situ kan nanti bisa dibikin tahapan-tahapan untuk pembelajarannya seperti apa, itu kan nanti bisa dibicarakan mungkin sama dengan dinas yang terkait kan gitu. Jadi biar Madiun itu nggak kepaten obor istilahnya, generasinya tetap ada. Untuk tujuannya yang jelas itu untuk melestarikan, meregenerasi seniman, khususnya seni pahat akar jati demi perkembangan Kabupaten Madiun tercinta. Didasari oleh rasa cinta dan bangga akan Kabupaten Madiun, seniman pahat akar tetap menyalakan redup api, merawat budaya dalam persaingan global, dan semua pihak patutnya turut ikut andil, mulai dari timbulnya kesadaran masyarakat Kabupaten Madiun untuk mencintai produk buatan lokal. Pemerintah yang selalu berkelanjutan memberikan program pendampingan, dan tentunya seniman pahat akar jati sendiri yang terus bertumbuh, beregenerasi menjaga warisan budaya di tanah Madiun tercinta.